بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi sehat walafiat. Dan dalam perjalanan pulang dari pengajian di Batu Haji ini, ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Karena ini di hari Jumat, maka saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah sholat Jumat. Kapan sholat Jumat ini awal didirikan, dan kapan Nabi SAW pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sholat Jumat adalah termasuk syiar daripada syiar-syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan seruan untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala jenis perniagaan jual beli kalian. Dan kita tahu bahwa terjadi khilaf para ulama kapan sebenarnya sholat Jumat itu diwajibkan kepada kaum muslimin. Apakah di periode Mekah ataukah di periode Madinah? Ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu diwajibkan di periode Madinah karena surat Jumat yang tadi saya bacakan ayatnya, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', adalah turun di Madinah, sehingga mayoritas para ulama mengatakan bahwa wajibnya sholat Jumat itu disyariatkan di kota Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa diwajibkan sholat Jumat itu di periode Mekah, tapi karena Nabi SAW masih dalam kondisi lemah, belum kuat, dan juga para sahabat Nabi SAW melihat jumlah para sahabat yang belum banyak, sehingga Nabi SAW tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Sehingga ketika Nabi SAW mengutus Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an ke kota Yathrib, yang kemudian belakangan disebut Madinah, dan juga sebelumnya sudah masuk Islam, As'ad ibn Zurarah dari Ansar, Qaba'u Ansar. Maka sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka As'ad ibn Zurarah dialah yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk melaksanakan sholat Jumat, dan dihadiri oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Makanya kemudian Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an, apabila mendengar suara azan di sholatul Jumat, maka dia selalu mendoakan kebaikan kepada As'ad ibn Zurarah, rahimallahu li As'ad ibn Zurarah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati As'ad ibn Zurarah. Kemudian Ka'ab ibn Malik ditanya, kenapa Anda setiap mendengar suara azan di hari Jumat Anda selalu tarahum mendoakan rahmat kepada As'ad ibn Zurarah? Maka Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, karena dia orang yang pertama kali mengumpulkan kami melaksanakan sholat Jumat.
Kemudian ketika ditanya berapa jumlah ketika Anda melaksanakan salat Jumat bersama As'ad bin Zurarah kala itu, maka dia mengatakan arba'un, 40 orang. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi orang yang pertama kali melaksanakan salat Jumat di Madinah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah As'ad bin Zurarah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika beliau pertama kali melaksanakan Jumat adalah ketika hijrah beliau dan beliau sampai di Kuba, dan beliau mendirikan pondasi Masjid Kuba, tetapi tidak membangunnya, hanya meletakkan beberapa batu untuk sebagai asas pondasi bahwa di situ akan didirikan Masjid Kuba. Setelah hijrahnya Nabi SAW sampai di kota Madinah, baru Masjid Kuba dibangun oleh penduduk Kuba. Namun ketika beliau berjalan dari Kuba menuju Madinah, dan Kuba itu adalah kabilah dari Amr ibn Auf, dan Amr ibn Auf itu adalah kabilah Aus. Jadi Nabi SAW singgah di kabilah Aus dari kabilah Amr ibn Auf. Disitulah Nabi SAW membangun Masjid Kuba. Tapi menuju perjalanan Kuba ke Madinah, maka Nabi SAW singgah di sebuah wadi lembah namanya Ranuna. Disitulah Nabi SAW lewat di sebuah perkampungan, yang perkampungan itu di bawah kabilah Khazraj. Di situ pimpinannya adalah Salim ibn Auf, dan di antara pembesarnya adalah Itban ibn Malik radhiyallahu an, yang dipersaudarakan Nabi SAW dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW sampai di wadi di lembah Ranuna, disitulah kemudian Itban ibn Malik radhiyallahu an mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, singgahlah Anda di sini. Maka siapapun yang singgah di sini dan bermalam, maka dia akan dilindungi dan akan ditolong, dan kami siap membelamu. Maka Nabi SAW pun tidak enak hati, karena bagaimanapun bahwa Rasul sudah singgah beberapa hari di kabilah Amr ibn Auf, kabilah Aus. Maka Rasul pun kemudian bersinggah di kabilah Khazraj, di kabilah Salim ibn Auf. Kemudian kata Itban ibn Malik, salatlah engkau di sini wahai Nabi SAW. Lah kebetulan Nabi SAW bertolak dari Kuba itu di waktu duha, dan ketika sampai di kabilah Salim ibn Auf mendekati waktu Jumat, maka Nabi SAW akhirnya pun kemudian melaksanakan sholat Jumat di kabilah Salim ibn Auf radhiyallahu anhu. Maka itulah sholat Jumat yang pertama kali dilakukan Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dan alhamdulillah tempat sholat Jumat Nabi SAW pertama kali didirikan bersama para sahabat pasca hijrah beliau. Kemudian didirikan satu masjid yang disebut dengan Masjid Jumat, atau sekarang disebut dengan Masjid Atikah. Ada juga Masjid Qaryah, ada juga dikatakan Masjid Wadi, dan masjid itu berdiri sampai hari ini. Inilah diantara sejarah sholat Jumat yang pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Semoga faedah ini bermanfaat bagi kita semua.